I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Sebelum melakukan pembelajaran, mohon dipersiapkan terlebih dahulu. Mungkin kalau ada sampah di bawah bisa dibuang. Mungkin bukunya susah dikeluarkan, HP-nya bisa disimpan. Sudah siap buat pembelajaran? Siap, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ada yang sakit? Enggak ada. Terus Alika aman? Aman. Oh, aman. Alhamdulillah. Yang lain aman kan? Sehat kan? Aman. Sebelum dimulai pembelajaran, silakan dari ketua memulai doa terlebih dahulu. Di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan doa tersebut semoga kita mendapatkan barokahnya dari Allah dan digampangkan kita untuk menuntut ilmu. Amin. Selanjutnya Ibu akan mempresentasi dari kalian terlebih dahulu ya. Marisa, Hadir, Bu. Aulia Suci, Hadir, Bu. Siti Vera, Hadir, Bu. Sofia, Tanti, Hadir, Bu. Malika, Hadir, Bu. Solika, Hadir, Bu. Amara Fania, Nurul Fatayati. Hadir, Bu. Di sini ada yang nggak hadir? Tidak ada. Hadir semua ya? Ya. Kalau nggak ada yang hadir, oke. Sebelum melakukan pembelajaran selanjutnya, di sini ingat nggak? Ada yang ingat nggak materi pekan kemarin itu membahas apa? Saya, Bu. Ayo apa Mara? Kalau nggak salah, materi kemarin itu membahas tentang sejarah keemasan Islam pada zaman Daulah Abbasiyah. Ya, pada masa Bani Abbasiyah ya. Ada yang ingat lagi nggak? Kenapa pada masa Bani Abbasiyah itu disebut dengan masa keemasan? Saya, Bu. Karena zaman tersebut diawali sejak Abu Abbas menjadi khalifah dan zaman keemasan berlangsung 1 abad sampai meninggalnya Khalifah Al-Wasiq. Ya, benar. Ini ada pertanyaan lagi. Sebutkan contoh keberhasilan daripada masa Bani Abbasiyah. Saya, Bu, menggalang terjemahan buku-buku ilmu pengetahuan dari bahasa asing, Ada berapa coba? Nurul? melakukan kegiatan ilmiah, mengembangkan pusat-pusat kegiatan ilmu pengetahuan. Berarti ada berapa? Contohnya dari keberhasilan. Sebenarnya dari keberhasilan tersebut banyak ya, cuma mungkin dari Nurul Fatayatul dari 3 penjelasan tersebut. Terus yang terakhir, siapa sih khalifah terbaik pada masa Bani Abbasiyah? Harun Ar-Rasyid, Bu. Ya, kenapa? Soalnya beliau yang membawa masa keemasan Islam berlangsung. Ya, di sini ada yang bisa menyimpulkan dari materi pekan kemarin? Saya, Bu. Ya, ayo mari sahabat.
Kesimpulan dari materi kemarin yaitu Bani Abbasiyah merupakan masa pemerintahan umat Islam yang merupakan masa keemasan. Karena pada masa Bani Abbasiyah mengalami kemajuan besar seperti munculnya para ilmuwan muslim, Contohnya? salah satunya masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Dari pemerintahan beliau, kesejahteraan umat sangat terjamin. Karena pada masa itulah kejayaan ataupun keemasan dari Bani Abbasiyah. Ya, contohnya apa? Dari keberhasilan waktu Khalifah Harun ar-Rasyid. Seperti beliau membangun pembangunan di mana-mana seperti pembangunan rumah sakit, irigasi, dan pemandian umum. Ya, itu ya kesimpulan dari materi pekan kemarin. Insya Allah bisa dipahami. Bisa. Ya. Oke, selanjutnya dari materi yang kemarin itu kan pembahasan pada materi Abbasiyah. Dan selanjutnya ini nanti kita akan membahas materi pertumbuhan ataupun perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah, dan khususnya ini pada masanya Khalifah Harun ar-Rasyid. Nah, tapi sebelum Ibu melanjutkan dari materi selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan kita lalui. Yang pertama itu tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik dapat meyakini bahwa ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah itu adalah nyata pada agama Islam. Terus yang kedua, nanti dari peserta didik bisa mendiskusikan dari apa yang telah dipelajari. Terus yang ketiga, peserta didik bisa menerapkan dari perilaku, mungkin bisa mengimplementasikan pada kehidupan sehari-hari kalian. Nah, contohnya mungkin nanti bisa, misal Salika bisa menerapkan mencontoh dari sikapnya Harun ar-Rasyid itu gimana, misal kayak dermawan, kayak tegas, terus pemimpinnya itu makanya mengalami kepemimpinan yang baik. Terus selanjutnya tema kita peran ilmuwan muslim pada masa Abbasiyah, pada masa Abbasiyah Harun ar-Rasyid. Secara pertumbuhan ilmu pengetahuan masa Abbasiyah itu biasanya setiap peradaban bisa dipastikan pernah mencapai masa keemasan ataupun masa puncak kejayaan. Nah, di sini Harun ar-Rasyid pada masa itu masa pemerintahan yang mengalami pada masa kejayaannya. Jadi para umat daripada Khalifah Harun ar-Rasyid ini memiliki kejayaan yang pesat. Jadi tidak merasakan ketentraman waktu dipimpin oleh Harun ar-Rasyid. Karena ya seperti yang telah disimpulkan dari Mbak Marisa tadi ya, Mbak Marisa tadi juga menyebutkan bahwasanya umat yang dipimpin dari Harun ar-Rasyid ini mengalami kesejahteraan, mengalami ketentraman karena dari pimpinan tersebut telah mendirikan pembangunan seperti kayak mendirikan pembangunan rumah sakit, irigasi ataupun pemandian. Oke, materi selanjutnya kita akan membahas tentang pertumbuhan ilmu pengetahuan dan ilmuwan muslim pada masa Abbasiyah. Di sini kita akan membahas tentang tokoh peran ilmuwan muslim pada masa Abbasiyah, yaitu Harun ar-Rasyid. Sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah. Setiap peradaban bisa dipastikan pernah mencapai masa keemasan atau masa puncak kejayaan. Yang dimaksud dari setiap peradaban bisa dipastikan ini gimana? Bisa mencapai masa keemasan atau masa puncak kejayaan. Ada yang tahu nggak kenapa kok maksud dari peradaban ini bisa mencapai masa keemasan atau masa puncak kejayaan? Ada yang tahu?
Ya, intinya dari peradaban ini, dari setiap pimpinan itu, setiap pemerintahan seperti kalau di Indonesia presiden gitu ya. Setiap presiden ataupun kepemimpinan bisa mengalami kemunduran ataupun kejayaan ketika memimpin. Jadi yang kita bahas ini, pertemuan ilmu pada masa Abbasiyah ini, qadarullahnya Harun ar-Rasyid ini mengalami masa keemasan ataupun puncak kejayaan. Jadi pada masa itu umat yang dipimpin oleh Harun ar-Rasyid ini mengalami ketentraman waktu dipimpin oleh beliau. Jadi pada masa jaya-jayanya gitu loh. Paham? Nah ini tokoh Khalifah Harun ar-Rasyid. Di sini ada yang mau membaca dari biografi Harun ar-Rasyid? Mungkin Mbak Tanti, ayo dibaca biodata dari Harun ar-Rasyid. Harun al-Rashid lahir di Rai tahun 1158 Hijriah atau 776 Masehi. Harun al-Rashid putra dari Khalifah ketiga Daulah Bani Abbasiyah atau Muhammad al-Mahdi. Ibunya bernama Jurasyah dengan julukan Khalifah dari zaman Yaman. Harun al-Rashid dilantik pada 286 Masehi di usianya yang ke-23. Harun al-Rashid berhasil menciptakan iklim pemerintahan yang cinta terhadap ilmu pengetahuan. Tahu nggak? Bapak dari Harun ar-Rasyid itu namanya siapa? Saya Bu Apa? Muhammad al-Mahdi. Nah, jadi Muhammad al-Mahdi ini bapak dari itu yang Harun ar-Rasyid itu. Dan di sini tuh ada yang tahu anaknya dari Harun ar-Rasyid ini siapa? Masa pemerintahan setelah Harun ar-Rasyid ini itu anaknya. Itu siapa namanya? Ada yang tahu? Yang siapa? Al-Ma'mun. Nah, Al-Ma'mun ini anak dari Harun ar-Rasyid. Nah, beliau itu yang melanjutkan pemerintahan dari Harun ar-Rasyid itu. Cuma di sini kita fokusnya pada Harun. Ibunya namanya Juraisyah dengan julukan Khaijuran dari zaman. Jadi Khaijuran itu nama dari bisa dari zaman. Dan Harun ar-Rasyid ini dilantik sebagai khalifah di usianya yang ke-23 tahun. Dan Harun ar-Rasyid berhasil menciptakan iklim pemerintahan yang cinta terhadap ilmu pengetahuan. Jadi ketika pemerintahan Harun ar-Rasyid ini, beliau itu memiliki dan menciptakan pemerintahan yang dimana beliau itu cinta banget terhadap ilmu pengetahuan. Makanya pada masa pemerintahan beliau itu pernah mendengar suatu cerita, intinya beliau itu pernah mendekati gurunya yang namanya siapa ya? Oh ya, lupa intinya. Beliau pernah belajar dari kepo. Intinya bahasa sekarang itu kepo akan pengetahuan pada masa itu. Intinya sama gurunya namanya siapa gitu. Beliau itu ulama besar di daerah Yaman. Perkembangan ilmu pada zaman Harun ar-Rasyid ini, salah satu pencapaiannya yang membuat namanya menjadi melegenda adalah penumbuhannya pada bidang ilmu pengetahuan dan peradaban. Jadi beliau itu terkenalnya itu sampai sekarang terkenal dari cinta terhadap ilmu, jadi cinta terhadap peradaban gitu. Mungkin saja bisa dibaca, Sofi. Pada waktu komentarnya berlaku penerjemah kata karya-karya dari berbagai bahasa. Inilah yang menjadi titik awal kemajuan yang dicapai oleh Islam, menggonggong dunia dengan ilmu pengetahuan dan peradaban. Ya. Jadi karya-karya yang diciptakan beliau itu sangat banyak.
Jadi misal kayak sekarang ini ada pembahasannya sih, nggak mau aku spill dulu. Cuma ini kan udah di spill, ini banyak karya-karya yang diciptakan dari Harun al-Rasyid. Dan ini sebagai titik awal kemajuan pada peradaban Islam. Ya. Dan beliau itu juga sangat apa ya? Pokoknya cinta banget sama ilmu pengetahuan sampai makanya sampai di situ tuh mengembang dunia dengan ilmu pengetahuan. Jadi kayak ibarat itu ilmu pengetahuan, jadi kayak harus ilmu terus gitu. Kita bisa mencontoh dari sikap dari beliau. Kita harus sebagai siswa atau sebagai anak, kita juga harus terhadap ilmu. Pada era itu pula berkembang berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan peradabannya ditandai dengan pertumbuhan Baitul Hikmah, yaitu perpustakaan yang besar sekaligus pusat kajian ilmu pengetahuan dan peradaban terkemuka pada masanya. Jadi yang dimaksud itu pada era itu peradaban pada Harun al-Rasyid ini beliau itu menciptakan Baitul Hikmah ataupun perpustakaan besar yang juga Baitul Hikmah ataupun perpustakaan itu juga sebagai pusat orang-orang di situ belajar di perpustakaan tersebut ataupun Baitul Hikmah. Baitul Hikmah maksudnya perpustakaan ya. Nah, di sini Khalifah Harun al-Rasyid itu disebut sebagai bapak pustakawan Islam. Mungkin si Vera bisa baca. Al-Rasyid mendirikan perpustakaan Baitul Hikmah. Baitul Hikmah. Masa ke masa Baitul Hikmah terjadi pada era anaknya Al-Ma'mun. Pada masa itu setiap karya ilmiah dihargai dengan emas serta seberat timbangan buku. Fungsi perpustakaan Baitul Hikmah menyediakan buku-buku, pusat peradaban Islam, pusat penelitian, pusat penerjemahan, juga sebagai forum ulama. Ada yang tahu maksud dari penjelasan itu? Mungkin Salika bisa menjelaskan. Ya, Marisa. Pokoknya beliau itu saking cintanya terhadap ilmu pengetahuan ataupun beliau yang mengembangkan dari ilmu pengetahuan tersebut, mengembangkan peradaban ilmu pengetahuan sampai disebut sebagai bapak pustakawan Islam. Jadi sampai sekarang itu beliau kita sebagai umat muslim harusnya kenal lah sama beliau, pustakawan kita itu siapa, yang perpustakaan itu siapa. Itu dari agama Islam juga, dari orang-orang yang berasal dari agama Islam juga. Itu Harun al-Rasyid itu juga yang mendirikan perpustakaan Baitul Hikmah, dan Baitul Hikmah itu terjadi pada era anaknya. Sebenarnya pada Harun al-Rasyid ini ia juga udah mengalami kejayaan ataupun keemasan, maksudnya udah mengalami jaya-jayanya waktu beliau mendirikan Baitul Hikmah. Tapi setelah itu dilanjutkan oleh anaknya juga masih mengalami kejayaan tersebut. Nah, pada masa itu setiap karya ilmiah dihargai dengan emas seberat timbangan buku. Jadi karena saking karya ilmiahnya itu mungkin masya Allah banget ya, maksudnya karya ilmiah yang diciptakan oleh beliau ataupun yang diciptakan oleh karya-karya orang lain yang berada di karyanya itu berada di Baitul Hikmah itu sampai dikasih penghargaan emas, dan itu sampai berat timbangannya itu seberat buku. Dan fungsi dari perpustakaan Baitul Hikmah itu sendiri itu menyediakan buku-buku itu juga karena buku-buku tersebut selain daripada Harun al-Rasyid dan keluarga besarnya sendiri yang membaca ya, tapi itu juga menyediakan untuk rakyat sekitar, maksudnya rakyat-rakyatnya gitu kan, pada masa pemerintahan beliau, dan juga sebagai peradaban Islam. Jadi di situ tuh di situ tuh orang-orang ketika mau mempelajari ataupun ibarat kayak mau baca-baca buku lah, zaman sekarang kita mau baca buku di perpustakaan. Nah, kalau di situ tuh kan pusat peradaban Islam itu sampai Baitul Hikmah itu sebagai pusatnya gitu. Ibarat
Kalau zaman sekarang itu seperti Gramedia. Nah, Gramedia sebagai intaranya sih terkenal di paling terkenal. Nah, pada masa itu Baitul Hikmah yang paling terkenal sampai jadi pusat peradaban Islam dan pusat penelitian. Saking kenapa kok disebut sebagai pusat penelitian? Karena Baitul Hikmah tersebut memiliki karya-karya yang contohnya seperti karya ilmiah, sampai karyanya itu juga dihargai oleh ulama-ulama sana, maksudnya sampai dihargai sampai dapat penghargaan emas berarti 60.000. Jadi maka dari itu kenapa mungkin dulunya orang-orang yang ingin belajar dan ingin meneliti sebuah penelitian ataupun karya ilmiah itu di Baitul Hikmah, karena itu ibaratnya di sini tuh kayak valid gitu loh, maksudnya karya ilmiahnya valid. Terus pusat penerjemahan. Nah, mungkin di sana juga banyak perpustakaan selain Baitul Hikmah dan pusat peradaban Islam, yang banyak. Tapi lebih pusatnya lagi ada di Baitul Hikmah, karena di Baitul Hikmah itu selain dari Harun al-Rasyid sendiri yang mendirikan, juga penerjemahannya dan penelitiannya, kayak karya-karyanya dari Harun al-Rasyid sendiri ataupun yang lainnya itu juga valid ilmiah semua gitu, isinya itu ilmiah semua. Dan juga sebagai forum ulama. Forum ulama maksudnya forum ulama itu gimana teman-teman? Ada yang tahu nggak forum ulama? Forum itu apa sih? Ada yang tahu nggak forum? Saya Apa Marisa? belum itu perkumpulan Nah, kalau digabung dari forum ulama, maksudnya perkumpulan para ulama. Nah, jadi Baitul Hikmah itu selain daripada buat untuk melakukan pusat penelitian sebagai pusat penelitian, pusat peradaban Islam, pusat sebagai penerjemah, tapi Baitul Hikmah sendiri itu juga sebagai tempat perkumpulannya para ulama. Jadi ulama-ulama pada zaman Abbasiyah, khususnya pada masa Khalifah Harun al-Rasyid ini, para ulama di sini tuh ngumpulnya, bahasnya rapat lah, ibaratnya itu rapat itu juga di Baitul Hikmah. Jadi sampai para ulama itu rapat di Baitul Hikmah. Oke, selanjutnya sumbangan. Maksudnya sumbangan ini sumbangan dari apa ya? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Sumbangan ini maksudnya sumbangan ataupun pokoknya sumbangan dari Harun al-Rasyid. Jadi kayak setelah beliau mendirikan Baitul Hikmah, setelah beliau menciptakan berbagai karya-karya, berbagai jenis buku karya ilmiah gitu, beliau juga menyumbangkan beberapa sumbangan dari beliau. Mungkin Nurul bisa baca satu. Kemajuan intelektual yang dicapai Khalifah juga adalah salah satu sumbangan besar yang diberikan oleh beliau. Juga terdapat buku-buku yang berupa terjemahan ilmu dari luar atau disusun oleh intelektual Islam tergolong dalam kemajuan intelektual. Ya, mungkin bisa dilanjut terlebih dahulu ya. Nanti baru kita diskusikan berdua. Mungkin Amara bisa baca. Juga sebagai seorang khalifah, beliau seharusnya mampu melaksanakan kewajiban dalam menyebarkan ilmu pengetahuan kepada semua masyarakat dalam negaranya. 4. Beliau telah berjaya menciptakan kejayaan demi kejayaan, dan yang paling disebut-sebut ialah sebagai zaman keemasan Islam. Yang terakhir, Solika. 5. Peranan beliau yang paling besar ialah sebagai penaung kepada semua kegiatan ilmu pengetahuan. 6. Baitul Hikmah merupakan hasil usahanya yang paling bermakna karena ianya merupakan kombinasi perpustakaan, pusat akademik, dan balai penerjemahan. Ini lanjut dulu ya. Ya. Nanti baru kita diskusikan bareng-bareng. Selanjutnya faktor perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, di sini mungkin bisa Malika bisa baca. Terdapat dari hikmah yang menjadi tempat untuk membuat rujukan, sikap khalifah yang berminat dan mengambil berat tentang perkembangan ilmu pengetahuan. Kerja-kerja penerjemahan, penyelidikan, dan penulisan bahan-bahan ilmiah begitu besar, ditambah pula
tempat untuk belajar di praktek dan lain-lain tempat. Ada kemudahan-kemudahan untuk belajar. Nah, di sini juga ada kesan dan sumbangan ilmu dari Harun ar-Rasyid. Yang pertama, melengkapi serta menyempurnakan keperluan hidup manusia. Yang kedua, mengkaji dan meyakini rahasianya kebesaran Allah. Yang ketiga, memudahkan manusia menjalankan urusan hidup. Dan yang keempat, meningkatkan taraf ekonomi sebuah negara. Dan yang terakhir, menyatu padukan umat manusia. Oke, dari materi tadi, penjelasan yang Ibu sampaikan tadi mengenai dari ilmu, pengetahuan, dan perkembangan pada masa Abbasiyah, khususnya pada Khalifah Harun ar-Rasyid. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita diskusi bareng-bareng, ataupun sebelum dari Ibu sendiri yang ngasih pertanyaan ke kalian. Mungkin ini nanti lebih ke kita saling tanya jawab ya. Ya, Ada yang tahu? Ada yang bisa menyimpulkan mungkin? Ada yang bisa menyimpulkan dari materi tadi? Ada nggak? Apa? Ada yang bisa? Udah, gini aja. Langsung ke tanya jawab aja ya. ya Bu. Dari materi pertumbuhan ilmu pengetahuan dan ilmuwan muslim pada masa Abbasiyah. Siapa sih ilmuwan muslim yang habis kita bahas ini tadi? Yang berperan? Ya, beliau anaknya siapa? Putra dari bapak? Kalian jawab yang keras. Siapa? Mungkin Lia. Bisa jawab siapa bapak dari Harun ar-Rasyid? Harun ar-Rasyid. Muhammad al-Mahdi. Ya, kalian tadi benar, cuma kurang keras. Nah, pertanyaan selanjutnya. Ini buat ya, buat mengingat dari materi kalian tadi. Pertanyaannya. Kapan Harun ar-Rasyid ini lahir? Ini bisa jawab? Iya, yang keras. Harun ar-Rasyid lahir di Rai di daerah Iran pada tahun 766 Masehi. Kalau hijriahnya? 100 Terus ada yang bisa membantu Mbak Amara? Ada yang bisa membantu Mbak Amara? 158 Hijriah. Ya, diingat-ingat ya. Harun ar-Rasyid lahir di kota Rai, daerah Iran pada tahun 766 Masehi. Hijriahnya 158. Ingat Bapak pustakawan kita, ilmuwan muslim kita yang harus kita contoh. Yang pertanyaan kedua mungkin dari apa ya? Karya dari Harun ar-Rasyid bisa menyebutkan minimal 3. Saya Bu. Bisa berdiri Pak. Harun ar-Rasyid, beliau mendirikan Baitul Hikmah. Beliau juga melakukan pembangunan rumah sakit, irigasi, dan juga pemandian umum. Baik, benar. Mungkin ada dari teman-teman yang mau menambahkan selain karya dari beliau, selain apa? Pembangunan rumah sakit, irigasi, terus pemandian umum dan sebagainya. Mungkin ada yang mau jawab, ada yang mau menambahkan. Sebenarnya itu udah lebih dari cukup sih. Tadi apa? Yang pertama mendirikan Baitul Hikmah. Yang kedua pembangunan rumah sakit. Yang ketiga Irigasi. dan yang keempat Pemandian umum. ingat ya teman-temannya. Ya Bu. Pertanyaan yang ketiga, apa faktor dari Khalifah Harun ar-Rasyid itu mendirikan ataupun mengembangkan
ataupun menumbuhkan ilmu pengetahuan? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan berdiri Mbak. Faktornya yang pertama, terdapatnya Darul Hikmah yang menjadi terpikat untuk membuat rujukan. Yang kedua, sikap khalifah yang berminat dan mengambil berat tentang perkembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, kerja-kerja penerjemah, penyelidikan, dan penulisan bahan-bahan ilmiah begitu besar, ditambah pula mereka dibayar dengan lumayan oleh khalifah. Yang keempat, terdapat bijak pandai yang ditempat dari luar untuk mengajar di Baghdad dan lain-lain tempat. Dan yang kelima, ada kemudahan-kemudahan untuk belajar. Ya, benar ya. Ya. Apa Mbak tadi? Gimana? Ya, nanti dari Mbak. Ya, benar ya. Yang disampaikan dari faktor-faktor yang disampaikan dari Mbak Sofia tadi bisa diulangi dari teman-teman semua? Apa? Kalau lupa bisa buka PPT-nya. Yang bisa? Jadi iya, baca bareng-bareng faktor dari perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Terdapatnya Darul Hikmah yang menjadi tempat untuk membuat rujukan. Sikap khalifah yang berminat dan mengambil berat tentang perkembangan ilmu pengetahuan. Kerja-kerja penerjemahan, penyelidikan, dan penulisan bahan-bahan ilmiah begitu besar dan berbulan mereka dibayar dengan lumayan oleh khalifah. Terdapat bijaksana yang muncul dari luar untuk mengajarkan dan lain-lain tempat. Ada kemudahan-kemudahan untuk belajar. Berarti ya faktor dari perkembangan dari ilmu pengetahuan yang didirikan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Pertanyaan selanjutnya, apa fungsi dari Khalifah Harun ar-Rasyid itu mendirikan Baitul Hikmah? Ada yang bisa jawab? Oh, Mbak Tanti. Fungsi perpustakaan Baitul Hikmah itu menyediakan buku-buku, pusat peradaban Islam, pusat penelitian, pusat penerjemahan, dan juga sebagai forum selama. Forum tadi apa? Pertempuran. Kayak rapat-rapat gitu ya? Iya. Kan ya dari biodata sampai fungsi beliau mendirikan Baitul Hikmah itu apa? Insya Allah pahalanya. Pertanyaan selanjutnya, sebutkan minimal 3, bukan 3 saja, sumbangan dari Harun ar-Rasyid. Oh iya, Mbak Lia. Pertama, kemajuan intelektual yang dicapai oleh Khalifah Harun ar-Rasyid juga adalah salah satu sumbangan besar yang diberikan oleh beliau. Yang kedua, terdapat buku-buku yang berupa terjemahan ilmu dari luar ataupun disusun oleh intelektual Islam tergolong dalam kemajuan intelektual. Yang ketiga, sebagai seorang khalifah, beliau seharusnya mampu melaksanakan kewajiban dalam menyebarkan ilmu pengetahuan kepada semua masyarakat dalam negaranya. Mungkin dari teman-teman, benar nggak apa yang disampaikan dari Mbak Aulia tadi? Benar. Sesuai apa yang telah kita pelajari nggak? Sesuai. Mungkin ada yang menambahkan dari sumbangan dari Khalifah Harun ar-Rasyid itu apa? Sebenarnya banyak, cuma mungkin kalau ada yang menambahkan. Ada yang mau menambahkan? Mbak Marisa, ayo. Dia telah berjaya menciptakan kejayaan demi kejayaan, dan yang paling disebut-sebut ialah sebagai zaman keemasan Islam. Satu lagi. Peran beliau yang paling besar ialah sebagai penaung kepada semua kegiatan ilmu pengetahuan. Ya, nah, benar ya. Pokoknya sumbangan dari beliau untuk umat Islam sampai sekarang itu
kenapa beliau alasan kenapa beliau mendirikan Baitul Hikmah dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, kota mana yang menjadi pusat pendidikan ataupun pusat pengembangan ilmu pengetahuan pada masa Khalifah Harun al-Rashid? Siapa yang bisa jawab? Saya Bu. Kota Baghdad. Ya, benar. Kota mana teman-teman? Baghdad berarti? Ya. Ya. Kenapa kota Baghdad? Ini pertanyaan selanjutnya. Kenapa kota Baghdad disebut kota 1001 malam? Dan bisa jawab? Ya, Mbak Arisa, Mbak. Karena pembangunan pusat kajian ilmu. Ya, jadi ya benar. Jadi kota Baghdad itu apa alasan kenapa kok kota Baghdad disebut dari kota 1001 malam itu karena kota tersebut itu sebagai kota pengembangan, sebagai pusat itu tadi apa? Mengembangkan ilmu pengetahuan. Contohnya ya kayak karya ilmiah, penelitian sempurna. Terus pertanyaan selanjutnya, apa pesan dari sumbangan Khalifah Harun al-Rashid? Yang pertama, menangkap serta mengutamakan keperluan hidup manusia. Yang kedua, mengkaji dan meyakini rahasia kebesaran Allah. Yang ketiga, memudahkan manusia menjalankan urusan hidup. Yang keempat, meningkatkan taraf ekonomi sebuah negara. Yang kelima, menyatu padukan umat manusia. Benar ya teman-teman, itu dari pesan dari sumbangan apa yang telah disumbangkan dari Khalifah Harun al-Rashid buat umat Islam, buat dari dulu sampai zaman sekarang. Oke, pertanyaan terakhir, kenapa surat Al-Alaq 1-5 itu menjadi inspirasi belajar ataupun inspirasi kita untuk selalu menuntut ilmu, selalu ingin belajar mengenai ilmu itu apa? Ada yang bisa jawab nggak? Saya Bu. Oh nggak. Tentang kita membaca dan informasi. Selain itu ada yang bisa menambahkan? Benar nggak? Pertanyaan-pertanyaan ataupun kita mereview dari materi yang telah kita pelajari mengenai tentang pertumbuhan ilmu pengetahuan dan ilmuwan muslim pada masa Abbasiyah. Insya Allah dari materi ini kalian sudah paham kan? Ya, kesimpulannya dari materi ini mempunyai sikap teladan untuk kita yang bisa kita terapkan pada kehidupan kita sehari-hari. Contoh, salah satunya itu kita bisa mengembangkan kita untuk berliterasi. Siapa yang tahu literasi itu apa? Baca, menulis gitu ya. Nah, pokoknya dari materi ini kita bisa menerapkan nilai-nilai ataupun sikap yang telah Khalifah Harun al-Rashid itu contohkan ya, bisa kita terapkan pada kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama itu bisa meningkatkan belajar kita dari literasi ya, dari kegiatan. Pokoknya kita semangat dalam menuntut ilmu. Terus yang ketiga itu kita bisa berdiskusi dengan teman kita mengenai ilmu-ilmu, mungkin entah ilmu umum, ilmu apapun itu yang mungkin kita masih ragu, kita bisa tanyakan kepada guru kita yang lebih paham. Bisa kita diskusikan kepada teman sekitar kita, yang mungkin dari teman ini ilmu tentang umum, ilmu tentang agama, sholat itu ya sih, kita bisa berdiskusi, bisa belajar gitu, kita bisa bersemangat dalam menuntut ilmu. Terus kita itu juga bisa melakukan eksperimen dari ilmu pengetahuan yang belum kita ketahui ataupun belum kita coba ya. Jadi kita bisa
melakukan eksperimen gitu dari ilmu yang kita dapat terus kita coba ini. Ya, gitu ya. Oke, mungkin bisa kita cukupkan materi hari ini. Mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan terkait materi? Enggak ada. Mungkin kesimpulan dari materi itu, hikmah yang kita ambil itu, kita sebagai umat muslim, sebagai umat Islam, sebagai umat yang beragama Islam, seharusnya kita ketika mempelajari ilmu pengetahuan, ketika kita belajar, kita nggak hanya berdasarkan atas dasar teologis saja, tapi ketika kita mencari ilmu pengetahuan, kita juga didasarkan ataupun dibangun fondasi ilmu pengetahuan yang logis, gitu, ilmu pengetahuan yang benar, valid gitu loh. Oke, nggak ada pertanyaan. Oke, bisa kita cukupkan. Dan untuk materi pekan depan itu mengenai tentang sejarah perkembangan Turki Utsmani. PR-nya buat kalian bisa mempelajari materi tersebut di LKS halaman 50. Kalian bisa membacanya. Mungkin untuk pekan depan kalian bisa udah bisa menjawab dari sejarah Turki Utsmani. Tuh, ya Marisa. Oke, udah mungkin bisa kita cukupkan. Mungkin dari teman-teman bukunya bisa dirapikan terlebih dahulu. Bukunya disimpan, dirapikan mejanya. Udah siap, silakan dari ketua memimpin doa penutup. Duduk, siap gerak. Berdoa mulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Sekian dari Ibu, apabila salah kata mohon maaf, apabila ada kebenaran ataupun kelebihan datangnya hanya dari Allah. Jangan lupa PR-nya dibaca-baca buat pekan depan. Sekian dari Ibu, dari Taufik Walidayah, Nur wal Qalam wa ma yasturun. Fastabirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu nurul. Ta'allam bil jiddi wal istihad li'anna man jadda Wajada.